Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukasi Salma Pardede, NPM 2014231029 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan menyajikan laporan praktikum kimia dasar tentang pembuatan larutan dari bahan padat yang telah saya lakukan dalam percobaan. Larutan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, reaksi kimia berlangsung di dalam larutan air, termasuk bagaimana makhluk hidup menyerap vitamin dan makanan dalam bentuk larutan. Reaksi-reaksi kimia yang ada pada larutan biasanya berlangsung antara campuran dua zat. Larutan dapat dikatakan sebagai campuran homogen antara dua zat yang terdiversi dengan baik sebagai molekul, atom, ataupun ion yang komposisinya bervariasi. Konsentrasi dapat disebut sebagai kuantitas relatif suatu zat yang ada di dalam larutan. Konsentrasi juga menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan cepat atau lambatnya reaksi berlangsung. Tujuan praktikum ini dibuat untuk mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dengan bahan padat dan praktikan diharapkan mampu membuat larutan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu pada larutan pertama 52,65 gram garam, pada larutan kedua 15 gram garam, dan yang ketiga 25,65 gram gula. Tidak lupa air serta sendok. Pada video kali ini saya akan membuat 3 macam larutan dengan konsentrasi dan volume yang berbeda. Tahap pertama yang dilakukan adalah menghitung massa garam yang diperlukan untuk ketiga larutan. Cara menghitung massa zat terlarut apabila diketahui molaritas dan volume larutan adalah dengan menggunakan rumus massa zat terlarut sama dengan molaritas dikali mR larutan dikali volume pelarut lalu dibagi 1000. Dengan molaritas 3 molar dan mR 58,5, lalu volume pelarut 300 ml dibagi 1000, didapatkan hasil 52,65 gram. Selanjutnya saya akan menghitung larutan ketiga. Mohon maaf sebelumnya, saya ada kesalahan. Seharusnya saya menghitung larutan kedua, namun saya melakukan larutan ketiga terlebih dahulu dengan molar 0,5 molar, lalu dibagi mR 342, lalu dikali volume pelarut 150 ml, lalu dibagi 1000, lalu didapat massa zat terlarut yaitu 25,65 gram. Sedangkan untuk mencari massa zat terlarut bila diketahui konsentrasi persennya, lalu dengan volume pelarut dapat dicari dengan persen sama dengan massa zat terlarut dibagi massa zat pelarut dikali 100%. Dengan konsentrasi persentasenya 15% dan volumenya 100 ml didapatkan 15 gram zat terlarut. Pada larutan pertama, garam dengan massa zat terlarut 52,65 gram dicampurkan dengan air 300 ml. Lalu diaduk. Diaduk hingga tidak ada bongkahan. Selanjutnya larutan kedua dengan massa zat terlarut 15 gram dengan ditambahkan 100 ml air. Lalu diaduk sehingga tidak ada bongkahan. Selanjutnya larutan ketiga
dengan massa zat terlarut 25,65 gram ditambahkan 150 ml air. Diaduk hingga tidak ada bongkahan. Seperti yang telah kita lihat dan lakukan, ada beberapa tahapan dalam pembuatan larutan dari bahan padat. Pertama, menghitung massa zat terlarut yang dibutuhkan untuk masing-masing larutan. Yang kedua, menimbang massa zat terlarut yang telah diketahui untuk masing-masing larutan. Dan yang ketiga, melarutkan zat terlarut dengan bantuan zat pelarut. Dengan demikian, laporan praktikum kimia dasar tentang pembuatan larutan dari bahan padat yang telah saya buat kiranya dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, salam sejahtera.